Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih di dalam pembahasan pesan-pesan penting dari Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Artinya ada catatan penting yang perlu kita ingat di dalam kajian yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas 3 catatan, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban mempelajari akidah yang jumlahnya ada 50 akidah yang semuanya terangkum di dalam kitab ini, dan tidak ada akidah yang lebih benar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita
harus bisa memahami perbedaan antara beberapa hukum yang ada di dalam agama. Di dalam agama itu tidak hanya mengenal satu hukum fikih saja, tapi ada hukum di dalam ilmu tauhid. Maka yang namanya pengertian wajib itu ada dua macam. Ada wajib menurut ilmu fikih, ada wajib menurut ilmu tauhid. Maka kamu harus bisa membedakan dua macam hukum tersebut. Jangan kamu hanya menganggap wajib itu ya satu doang, wajib menurut ilmu fikih, yang artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib menurut ilmu fikih. Ada wajib menurut ilmu tauhid, yang mana perkara-perkara wajib itu disifatkan kepada Allah dan disifatkan kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam. Tentu maknanya akan berbeda dengan wajib yang disifatkan kepada manusia. Wajib dalam ilmu fikih itu disifatkan atau disandarkan kepada manusia. Dengan wajib menurut ilmu tauhid disandarkan kepada Allah dan para Rasul. Maka maknanya harus berbeda, dan kamu harus tahu perbedaan dua macam hukum tersebut. Kalau nggak tahu gimana, nanti kamu akan simpang siur, akan tertabrak, akan salah memahami antara wajib yang menjadi haknya Allah dan wajib yang menjadi haknya manusia. Wajib yang haknya Allah pengertiannya apa? Wajib yang masuk kepada haknya Allah pengertiannya sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Segala sesuatu yang ada dan tetap ada untuk selamanya pada Allah dikatakan sesuatu itu namanya wajib. Begitu pula pada para Rasul. Sesuatu yang ada pada Rasul dan tidak pernah tiada untuk seterusnya, maka sesuatu itu namanya perkara wajib. Apa di antara yang wajib pada Allah? Ya ini yang kita kaji, sifat 20. Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, sampai wajib mutakalliman. Itu sesuatu yang wajib bagi Allah. Yang wajib pada Rasul apa? Yang wajib pada Rasul wajib siddiq, wajib tabligh, wajib fatonah, wajib amanah. Ini wajib pada para Rasul. Dan setiap mukallaf wajib mengetahuinya. Makanya dalam kitab itu ada dua perkataan itu dalam kitab Aqidatul Awam. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi 'ishrina sifat. Wa ba'du fa'lam, dan setelah kita diperintahkan untuk mengetahui wajibnya ma'rifat. Wajib yang pertama tuh manusia wajib ma'rifat. Terus yang kedua mengetahui tentang apa-apa yang wajib 20 bagi Allah. Nanti ada dua pengertian wajib. Yang pertama wajib ma'rifat, yaitu perintah untuk manusia. Yang kedua wajib bersifat dengan 20 sifat bagi Allah. Ada dua macam wajib, hati-hati jangan sampai salah memahami. Yang ketiga, wajib pula kita mengetahui tentang maha sucinya Allah. Maha suci Allah dari mengambil keuntungan atau manfaat dari perkara-perkara
yang diciptakan oleh Allah. Allah itu menciptakan dua perkara. Ini yang lagi jadi perbincangan di antara ulama yang sedang membahas kitab-kitab Kimia As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali. Di dalamnya ada perkataan Allah menciptakan dua perkara, yaitu alamul khalq dan alamul amr. Alam hissiyah yang rupanya apa yang kita lihat, dan alam amar yang isinya sesuatu yang datang atas perintahnya Allah. Maka dijelaskan dalam kitab akidah ini ada dua macam yang dijadikan Allah. Yang pertama adalah apa yang nampak dalam diri kita. Yang kedua yang diciptakan oleh Allah adalah perintah-perintah. Allah memberlakukan perintah kepada hamba-hambanya. Malaikat diperintah, jin diperintah, manusia diperintah, dan seluruh hewan-hewan yang ada pun diperintah. Maka kita harus mengetahui pada dua kedudukan hal tersebut, baik di dalam menciptakan makhluk dalam bentuk fisik, wujudnya matahari, wujudnya bintang, bulan, manusia, nabi, surga, neraka, dan seluruhnya. Allah tidak mengambil keuntungan. Begitupun dalam perintah-perintahnya. Allah perintahkan sholat, puasa, haji, zakat, dan perintah-perintah yang lainnya. Maka perintah ini pula tidak kembali keuntungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga seluruh makhluk ini akan ibadah, Allah tidak mendapat keuntungan. Seluruh makhluk ini akan maksiat, Allah tidak mendapatkan kerugian. Ini wajib kita ketahui. Hingga kamu jangan kepedean, maksudnya asal udah ibadah, ya Allah terima ibadah saya ya Allah. Asal udah ibadah, menganggap ibadah itu akan menguntungkan Allah. Enggak. Kamu ibadah ya kamu yang untung, kamu ibadah ya kamu yang rugi. Malah dalam tasawuf, kalau ada orang sholatnya acak-acakan, pakainya pakaian semaunya, cara sholatnya semaunya, maka sholat yang seperti itu sama seperti sholat orang-orang yang menghadirkan kain. Maka kain itu dianggap sebagai kain yang rusak, dan kain itu akan dilemparkan ke mukanya orang yang sholat. Artinya sholat itu akan dikembalikan kepada si hamba, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat itu tidak sampai disebut orang yang mendirikan sholat. Berarti keuntungannya kembali kepada hamba. Jadi dalam menciptakan makhluk, dalam memerintah makhluk, kedua-duanya ini Allah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena Allah Ghaniyul Mutlaq. Allah maha kaya atas segala sesuatu. Maknanya Allah tidak membutuhkan lagi kepada segala sesuatu apapun. Allah tidak pernah butuh kepada segala apapun. Kemudian yang keempat, catatan penting menurut Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, telah diketahui bahwasannya wajib bersifat baru bagi seluruh yang diciptakan oleh Allah. Apapun yang diciptakan Allah semuanya baru. Baru itu apa? Baru itu tadinya nggak ada, terus jadi ada. Sesuatu yang ada permulaannya itu namanya perkara baru. Maka kita harus tahu seluruh perkara yang baru itu tidak bisa memberikan pengaruh
tidak memberikan pengaruh apapun dengan tabiatnya dan dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Mustahil perkara yang baru, mustahil makhluk bisa memberikan hasil atau bisa memberikan bekas. Maka ini yang menjadi inti dari kajian tauhid. Artinya kalau kamu nggak ngerti ini, kamu selamanya jadi orang yang tertipu. Kamu jadi orang yang tersihir. Orang yang tersihir itu bagaimana? Yang dia lihat bukan yang sebenarnya, itu tersihir namanya. Kamu ngelihat orang-orang sirkus, maka dia ngambil topi, dari topi keluar apa? Kelinci, ya. Dari baju keluar apa? Bunga. Kalau kamu lihat, kamu tertipu. Kalau kamu menganggap, topinya bisa ngeluarin kelinci, tangannya bisa ngeluarin bunga, kamu apa? Tertipu. Itu namanya halusinasi, kamu terhalu namanya. Terbayang-bayang. Seperti yang lebih hebat lagi ada namanya David Copperfield dulu tuh ya. Apa itu? Menara yang miring bisa lurus, mobil bisa kayak diangkat. Kalau kamu menganggap itu sesuatu yang asli, yang nyata, maka kamu tertipu. Nah sekarang kita mau kembalikan kepada nggak usah yang pakai ilmu-ilmu sihir, nggak usah. Kita mau bicara yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lihat? Api bisa membakar, pisau bisa memotong, obat bisa menyehatkan, makanan bisa mengenyangkan, pakaian bisa menutupi aurat, payung bisa menutupi kita dari air hujan, sendal bisa menahan kita dari panas, mobil mengantarkan kita ke suatu tempat, dan seluruh apa yang terjadi dalam kebiasaan kita. Kalau kamu kemudian menganggap setiap yang kamu lihat itu betul-betul kamu anggap bisa menghasilkan sesuatu, kamu tersihir namanya. Kamu tertipu namanya. Sama saja kamu melihat topinya penyihir mengeluarkan kelinci, pakaian penyihir mengeluarkan bunga. Ketika itu kamu anggap asli, kamu tertipu. Kalau kamu anggap api bisa membakar, kamu tertipu. Kalau kamu anggap nasi bisa mengenyangkan, kamu tertipu. Kalau kamu anggap obat bisa menyembuhkan, kamu tertipu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan rata-rata manusia seperti itu. Matiin. Rata-rata manusia semuanya begitu. Gak ada yang kita lihat manusia yang gak ngaji ilmu ini jadi orang yang sadar, gak ada. Semua manusia yang gak ngaji ilmu ini jadi orang yang tersihir pada dunia, tertipu pada dunia. Seperti siapa? Fir'aun ente. Lo kayak Korun berarti. Ente kayak Namrud. Ketika Fir'aun, semua raja-raja Mesir itu namanya Fir'aun. Cuman nanti orangnya macam-macam. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Di antaranya ada Raja Namrud yang ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihis salam.
Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya Namrud nggak terima. Kata Namrud, tangkap Ibrahim, bunuh dia dengan cara dibakar. Kata Namrud, kalau saya bakar pasti Ibrahim mati. Karena Namrud tertipu, dia menganggap api bisa membakar. Maka Namrud nggak terima pakai kompor, bakar Nabi Ibrahim nggak terima pakai kompor. Dia kumpulkan orang senegaranya, suruh ngumpulin kayu bakar, dan jumlah kayu bakarnya bertumpuk-tumpuk hingga memenuhi suatu lapangan. Hingga ketika dibakar kayu bakar itu, Nabi Ibrahim nggak bisa lagi dimasukkan, saking besarnya api yang keluar dari tumpukan kayu tersebut. Maka mereka membuat ketapel. Ada yang mengatakan membuat lantai yang tinggi, Nabi Ibrahim dilemparkan dari atas. Ada yang mengatakan membuat ketapel, kemudian Nabi Ibrahim diloncatkan, dilemparkan sampai ke tengah-tengah api. Kata Namrud, pasti mati. Begitu 40 hari Namrud menunggu sambil tegang, Nabi Ibrahim di dalamnya nunggu sambil ngopi-ngopi. Dari surga kopinya, makanannya, sampai 40 hari. Begitu keluar seger buger. Namrud bingung, kok bisa nggak terbakar? Karena Namrud menganggap api bisa membakar. Begitupun sekarang kamu. Kalau kamu menganggap api bisa membakar, kamu tertipu. Tiap hari kamu jadi Namrud. Asal mau ngerokok jadi Namrud, ya. Ya. Kamu kalau mau ngerokok, anggapan kamu yang bakar siapa? Api, kan? Jadi kamu tiap hari jadi Namrud. Ya. Emak-emak di rumah tiap hari jadi istrinya Namrud. Asal mau goreng nasi dianggap api yang matengin. Kalau mau masak dianggap api yang bikin mateng. Itu kawannya siapa? Namrud. Maka diingatkan di sini, kamu jangan sampai tertipu. Jadi apa yang kamu lihat ini bukan aslinya, bukan. Ini semua ciptaannya Allah. Kalau kamu lihat api bisa menghanguskan, hangus itu nggak muncul dari api, Allah yang memunculkan. Kalau kamu lihat pisau bisa memotong, pisau nggak bisa menghasilkan terpotong, tapi Allah yang menjadikan sesuatu terbelah-belah. Bukan pisau, bukan. Apalagi yang sering kamu bawa duit, kamu anggap duit bisa untuk macam. Jadi kamu itu pantasnya masuk ke grogol. Kamu bawa duit sama aja kamu bawa daun, nggak ada gunanya, enggak. Yang bisa menghasilkan sesuatu itu pertolongan Allah. Kalau kamu sudah tahu ini semua muncul karena pertolongan Allah, berarti kamu sudah dijadikan orang yang waras, sadar, nggak tertipu. Setiap waktu yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu mau jalan kemana saja yang diharapkan pertolongan Allah. Asal pakai payung nggak kena hujan, terima kasih sama Allah, bukan sama payung. Asal kamu jalan kaki di tengah aspal pakai sendal, kakinya nggak panas, terima kasih sama Allah, bukan sama sendal. Asal kamu naik motor, naik mobil sampai ke suatu tempat, Allah yang mengantarkan kamu ke sana, bukan motor. Asal kamu kenyang makan, ucapan kamu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana, bukan alhamdulinnasi, bukan ya? Bukan. Alhamdulillah. Karena kamu nggak lagi tertipu. Tapi kalau kamu masih tertipu, ya
selamanya kamu akan keluar dari menjadi orang yang ngerti kepada pertolongannya Allah. Selamanya kamu akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kamu, selesai sholat malah kamu jauh dari Allah, bukan mendekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kamu senantiasa tertipu kepada keadaan yang kamu lihat. Kenapa? Karena kamu memutuskan sesuatu mengandalkan mata. Mata itu nggak selamanya benar. Mata itu kadang berbohong. Mata itu kadang nggak jujur. Kalau kamu masukkan sedotan ini ke dalam air, yang terlihat apa? Bengkok. Kalau kamu tarik lagi, lurus. Masukin lagi, bengkok. Yang salah sedotannya apa mata kamu? Nanti mata kamu ada yang salah. Kalau kamu sudah tahu mata kamu ada yang salah, terus kamu percaya, kamu memutuskan suatu hukum pakai mata kamu, ya kamu yang tertipu berarti. Kamu lihat Fata Morgana. Kalau naik mobil tempat yang panas dari jauh ada apa itu? Ya. Begitu kamu samperin, ada nggak airnya? Berarti yang salah siapa? Mata. Begitupun dalam semua yang kamu lihat yang lainnya. Api bisa menghanguskan, pisau bisa memotong, nasi bisa mengenyangkan. Itu hanya yang kamu lihat. Kenyataannya disebutkan dalam akidah, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Tidaklah memberikan hasil apapun dari segala yang diciptakan Allah dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Makanya kadang ada, kalau kita sholat yang paling parah ini dan paling lucu menurut saya, kalau kamu sholat itu berarti Tuhan lagi ngadep Tuhan, kamunya jadi Tuhan lagi ngadep Allah sebagai Tuhan. Jadi ada Tuhan nyembah Tuhan, aneh. Yang nyembah Tuhan siapa? Makhluk, bukan Tuhan. Kalau kamu sholat dengan keadaan kamu bisa sholat, Allahu Akbar, saya yang ngangkat tangan, saya yang rukuk, saya yang baca Fatihah, berarti kamu jadi Tuhan. Terus kamu nyembah Tuhan, ada Tuhan nyembah, aneh. Itu keadaan kamu. Kamu anggap kekuatan kamu yang diberikan Allah bisa membuat kamu mengangkat tangan, membuat kamu rukuk, membuat kamu sujud, membuat kamu. Allah yang menolong kamu mengangkat tangan, Allah yang nolong kamu ngeluarin huruf-huruf dari mulut kamu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Satu persatu huruf keluar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa ruku, bisa sujud, itu atas pertolongan Allah. Kalau kamu sudah tahu itu, kamu baru jadi makhluk. Kamu baru jadi orang yang sadar sebagai makhluk. Kamu menyembah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Ini namanya ilmu hakikat. Kalau kamu nggak ngaji ini, selamanya kamu tertipu pada adiyah, pada hisiyah, pada syariah yang kamu lihat, kamu tertipu. Maka diingatkan, catatan penting, kata Habib Utsman, kalau kamu sampai nggak tahu ini, kamu selamanya akan jadi orang yang tertipu. Kamu jadi pengikutnya Fir'aun, kamu jadi Fir'aun sendiri terkadang. Bahkan sekelompok istri, anak, semuanya jadi keluarga Fir'aun. Apa nggak serem? Maka dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu
wal hijarah. Jaga diri, jaga keluarga, anak bini dari api nerakanya Allah yang bahan bakarnya terdiri dari batu-batuan dan manusia. Jangan sampai kita diciptakan oleh Allah nantinya hanya akan jadi bahan bakarnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang banyak sekarang terjadi. Jadi siapa saja di antara kita yang nggak ngaji ilmu hakikat, pasti seumur hidupnya dia tertipu. Pasti seumur hidupnya dia akan jadi orang-orang yang parno. Kata orang itu apa? Paranoid. Paranoid itu tingkat kegilaan yang paling rendah. Itu namanya paranoid. Kalau ada orang berhalusinasi, melihat bayangan itu seperti orang beneran, terus dia lari takut dikejar bayangan, namanya apa itu? Paranoid. Dalam kedokteran itu tingkat kegilaan yang paling rendah. Dalam agama yang namanya ham atau hom. Makanya dalam rotib kita baca ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah, jauhkan aku dari ham. Apa itu ham? Ham itu menganggap sesuatu seperti kenyataan. Membayangkan dirinya jadi orang kaya, itu ham namanya. Membayangkan dirinya punya istri banyak, bayangin dirinya isinya menghayal aja, hidup dalam hayalan, itu ham. Nah kalau hom guling dikira istrinya, daun dikira uang, itu ghom, sudah naik lagi, sudah parno itu namanya. Lah, kalau kamu menganggap api bisa membakar, sampai ketika mau dibakar ketakutan, lari jangan. Nah, ini samanya kamu jadi orang yang parno. Kata Nabi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul. Ketika para sahabat-sahabat Nabi dituntut, coba minum racun ini, kalau memang dia nggak membuat apa-apa, sahabat, sini racunnya, bismillahilladzi la yadurru, sehat. Tapi jangan kamu yang nyoba, akhirnya kamu cukup pada keyakinan bahwa api nggak bisa membakar, racun nggak bisa mematikan, nasi nggak bisa mengenyangkan. Semua yang menimbulkan adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak, maka itu nggak akan terjadi. Walaupun pisau digorok-gorokkan dalam diri kamu, nggak akan terjadi. Orang-orang dulu mana ada yang takut sama pistol. Belanda bawa pistol nggak takut. Si Pitung takut sama pistol, nggak takut. Tapi Pitung kecil pistol. Kenapa? Dia tahu yang bisa bikin bahaya hanya Allah, yang bisa bikin keuntungan hanya Allah. Hingga mereka nggak pernah mengandalkan yang lain. Ada yang kelihatannya nggak jadi orang kafir, nggak jadi orang filsafat, nggak jadi orang-orang liberal, tapi jadinya ahli hikmah, tukang bikin jimat, sama saja tertipu. Dikira kekuatan jimat bisa menghalangi, nggak mempan dari dibacok, pakai jimat nggak mempan dari digigit ular, anti racun, anti peluru, anti. Itu semua nggak muncul dari diri mereka, munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makamnya Habib Hussein
nggak bisa mendatangkan apa-apa, nggak bisa. Jangan kamu kira kalau kamu doa itu semua dari makom, nggak ada, syirik kamu. Semua datang dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan seorang kekasihnya yang kalau kamu doa di dekat tempat itu, Allah kabulkan permintaan kamu. Maka Allah mengangkat derajatnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu. Maka ini namanya ilmu hakikat. La ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Ini pesan yang sangat penting. Kalau kamu sampai nggak ngerti ini, seumur hidup kamu menjadi orang yang tersihir. Seumur hidup kamu nggak ngerti hakikat bahwa ini semua atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga setiap waktu hidup kamu dalam keresahan, takut sama si anu, benci sama si anu, dendam sama si anu, marah sama si anu, gara-gara si anu saya begini, kalau nggak ada si anu saya nggak berhasil. Semua Allah kemana? Nggak terlihat. Allah ngapain? Nggak tahu, bukan saya, bukan urusan saya. Padahal semua yang berlaku pada kita semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini pesan yang sangat penting, yang kalau sampai kamu nggak ngaji ilmu ini, yakinlah kamu akan selamanya jadi orang yang gampang galau, gampang emosi, dendam sampai mati, mengejar sesuatu nggak kenal waktu. Kalau ingin apa-apa harus terwujud, padahal kamu nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk di antara kita. Ini namanya ilmu hakikat. Maka kamu penting untuk tahu ini agar kamu tahu semua yang terjadi adalah atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Nyambung ini? Nyambung enggak? Ente masih jadi Fir'aun enggak? Masih jadi Namrud masih? Nah, ngaji biar kamu pensiun jadi Namrud, biar kamu jadi hambanya Allah, jadi manusia yang benar gitu loh. Artinya betul-betul mengesahkan Allah, menuhankan Allah, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan apapun yang ada pada dirinya atau yang diciptakan oleh Allah. Ketika itu dipegang, harapannya datang pertolongan Allah dari situ. Bukan benda itu mengeluarkan kekuatannya, benda itu mengeluarkan keajaibannya, benda itu mengeluarkan, enggak ada. Yang diharapkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau kamu bawa jimat, terus jimat kamu ketinggalan, kamu tetap jalan keluar, nggak urusan sama jimat. Jangan pulang lagi. Oh, jimat ketinggalan, waduh bahaya nih. Pulang, repot ini. Wah, angel ya gitu, angel. Yang diandalkan jimatnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Kamu boleh ke hutan bawa pistol. Kenapa? Oh, kalau ada hewan nanti bisa saya tembak. Tapi yang diharapkan adalah pertolongannya Allah, menyelamatkan dari hamba-hambanya Allah. Nggak harus pakai begitu. Sahabat-sahabat Nabi kalau ketemu sama macan, ketemu sama hewan-hewan buas, suka ngomong, saya sahabat Nabi Muhammad. Masanya, aku ya udah jalan Pak. Nurut macannya. Kamu jangan coba. Saya jamaah luar batang, tau gak? Asal macannya kenal mah nggak apa-apa. Ini sesuatu yang terjadi, yang ditampakkan oleh para aulia-aulia kita, para ulama-ulama kita. Mereka semua jadi orang yang sadar hidup di dunia, tidak pernah tertipu kepada apa yang dilihatnya.
mereka dihimpit apa saja, diberi kesusahan apa saja, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah menganggap ini muncul dari dirinya, ini muncul dari si anu, gara-gara si anu saya begini, gara-gara si anu saya maju, saya rugi, enggak ada. Semua kembali kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Ini pesan penting yang harus kita ingat, yang nomor 4. Terus yang nomor 5, ini pesan penting lagi dari Ibu Usman, catatan yang harus kita ingat dalam kajian ini. Telah diketahui bahwa alam seluruhnya baru. Seluruh alam ini wajib baru. Tadi pengertiannya baru apa? Sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Maka seluruhnya ini, yang di langit kayak yang di bumi, kayak yang sudah keluar, kayak yang belum keluar, yang akan keluar, yang semua yang nongol, yang dimunculkan di muka bumi ini, semuanya tadinya nggak ada terus jadi ada, namanya barang baru. Gak ada yang kodim, gak ada. Gak ada yang wujudnya kodim, gak ada. Walaupun barang-barang itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kiai yang salah. Kelas kiai besar, pembaca kitab-kitab tafsir, sampai ada yang mengatakan bahwa ruh itu kodim. Kan repot. Ruh, nyawa kita itu tidak berawal. Lah kalau nyawa itu nggak berawal, bedanya apa sama Allah? Allah juga nggak berawal, nyawa juga nggak berawal, berarti sama dong. Mana buktinya kalau ruh itu nggak berawal? Qul, dikatakan apa? Allah berfirman tentang apabila di antara kalian ada yang bertanya tentang roh, qul inna roh min amri rabbi. Sungguhnya roh itu ada pada urusan Tuhanku. Roh disandarkan kepada Allah, maka dianggap karena ruh itu disandarkan kepada Allah, dianggap ruh itu kodim seperti Allah. Oh, ini keliru sekali, nggak ada hubungannya. Banyak perkara yang disandarkan kepada Allah. Apa? Baitullah, Rijalullah, Saifullah. Apa terus itu kodim semua? Nggak berawal semua. Baitullah apa artinya? Rumah, tempat turunnya rahmat Allah, begitu. Bukan rumahnya Allah, bukan. Ruhullah, ruhnya Allah, bukan itu ruh yang berasal dalam dirinya Allah dikeluarkan, bukan. Kalau ruh itu berasal dari dalam dirinya Allah, terus bisa dikeluarkan, dibagikan untuk yang lain, berarti dirinya Tuhan terdiri dari bagian-bagian, susunan-susunan. Apa bedanya dengan makhluk yang terdiri dari sel yang bisa diambil selnya dikasih kamu, darahnya donor ke kamu bisa. Bedanya apa kalau begitu Allah dengan kita? Ini paham yang keliru, paham yang jauh dari paham yang benar. Jadi kita harus kembali bahwa segala yang baru itu semuanya muncul, yang alam ini diciptakan oleh Allah. Gak ada yang diciptakan Allah gak baru, gak ada. Ruh, mau itu nabi, mau itu surga, mau neraka, mau bidadari, mau apa saja, malaikat, semuanya baru. Tadinya nggak ada, terus menjadi ada. Lah, yang jadi perbincangan menarik apa? Ada yang mengatakan ada yang diciptakan oleh Allah ada dua macam.
Ada yang diciptakan Allah dengan sebab, ada yang diciptakan tidak dengan sebab, gitu loh. Nah, mereka memahami sesuatu yang diciptakan tidak dengan sebab, ini yang qadim. Kalau sesuatu yang pakai sebab, itu yang baru. Mau pakai sebab, mau nggak pakai sebab, semuanya pasti baru. Yang namanya diciptakan itu pasti tadinya nggak ada, terus jadi ada. Itu namanya diciptakan. Lah kalau nggak berawal, berarti dia sudah ada asli, nggak diciptakan. Bagaimana kok bisa mengatakan ada yang diciptakan Allah tapi qadim? Kalau diciptakan Allah tapi qadim, berarti Allah menciptakannya wajib. Kalau Allah menciptakannya wajib, berarti yang diciptakan itu sama dengan Allah keadaannya. Ini sesuatu yang mustahil, gak pernah terjadi yang demikian dan gak akan mungkin terjadi. Yang memahami seperti ini adalah orang-orang Mu'tazilah, Salafi. Di antaranya mereka memahami Allah wajib menciptakan kebaikan, Allah wajib menciptakan nabi. Sama dengan Allah wajib menciptakan ruh. Dianggap ruh itu bukanlah sesuatu yang baru. Kalau ruh bukan baru berarti qadim. Kalau qadim berarti nggak diciptakan. Kalau nggak diciptakan berarti dia sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerusakan, batal orang yang imannya demikian. Contohnya yang diciptakan dengan sebab, contohnya apa? Ya kita diciptakan dari mani jadi manusia, Nabi Adam dari tanah dari manusia jadi manusia, hewan-hewan dari telur jadi manusia, pohon-pohon dari biji jadi manusia. Itu namanya dengan sebab. Artinya Allah menggandengkan keduanya. Ada tanah, ada manusia, keduanya digandengkan oleh Allah. Ketika ditanya, manusia ini terbuat dari apa? Dari tanah. Nah, yang menunjukkan Allah itu nggak butuh bantuan tanah untuk menghasilkan sesuatu. Apa buktinya? Buktinya wujud kita. Kita diciptakan dari tanah apa dari mani? Kita diciptakan dari tanah apa dari mani? Dari mana? Dari tembok kamu? Dari apa? Dari mani. Kita diciptakan dari mani, jadinya ya begini. Ada kulitnya, ada tulangnya, ada darahnya, ada rambutnya, ada dagingnya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, jadinya kayak kita. Ada tangannya, ada darahnya, ada kulitnya, dagingnya. Jadi bedanya apa? Allah mau bikin apa saja. Allah mau bikin manusia dari biji salak umpamanya, ya jadinya kayak kamu. Allah mau bikin manusia dari batu, ya jadinya kayak kamu. Kenapa? Karena sebab itu tidak mempengaruhi kehendaknya Allah. Yang terjadi itu kehendaknya Allah. Kalau Allah hendak bikin manusia, mau sebabnya dari apa saja, ya jadinya manusia. Nggak urusan sama sebab. Beda sama kita. Coba kamu bikin tempe bahannya kedelai, terus bikin tempe bahannya semen, bikin tempe bahannya tanah liat, jadinya apa coba? Kalau tempe kedelai jadinya ya tempe. Kalau tempe pakai tanah liat jadinya genteng. Kalau pakai semen jadinya cor-coran. Karena perbuatan kita bergandengan dengan sebab, begitu loh. Tidak pada perbuatannya Allah. Hingga ada yang diciptakan Allah dengan sebab, ada yang tidak pakai sebab. Yang nggak pakai sebab contohnya apa? Contohnya apa? Ya tanah.
Manusia dibikin dari tanah. Kamu tanyalah, tanah dari apa bikinnya? Allah bikin gunung dari batu. Lah batu dari apa? Allah bikin lautan dari air. Air dari apa? Itu namanya nggak pakai sebab. Allah mau bikin air, ya bikin aja air jadi air. Nggak urusan sama yang lain. Allah mau bikin batu, ya jadi aja batu. Nggak usah pakai, oh batu harus ada sebabnya. Oh nggak butuh sebab. Allah itu menciptakan sesuatu nggak pakai sebab. Bahkan ada yang salah paham, kata mereka, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau bikin cukup ngomong kun fayakun, itu pun nggak perlu. Kun fayakun juga bukan sebab. Memang kalau Allah kalau mau bikin harus kun gitu. Kuntilanak jadinya ntar ente. Banyakan kun melulu. Kun itu hanya menggambarkan betapa mudahnya Allah kalau mau bikin sesuatu. Begitu. Jangan sampai salah paham ini. Jadi ada dua perkara. Ada makhluk yang diciptakan pakai sebab, ada yang nggak pakai sebab. Di antaranya apa yang nggak pakai sebab? Di antaranya ruh. Allah menciptakan ruh nggak pakai sebab. Jangan dianggap ruh gara-gara nggak pakai sebab dianggap kodim. Oh keliru. Kalau ruh itu kodim, nanti tanah kodim, nanti batu-batu kodim, nanti cahaya kodim. Kenapa? Sebabnya apa cahaya? Allah bikin jin, setan dari apa? Api. Lah api dari apa? Mandek. Berarti Allah boleh bikin sesuatu pakai sebab, boleh nggak pakai sebab. Jangan dianggap kalau yang nggak ada sebabnya berarti kodim. Oh ini sudah tertipu, temennya Firaun lagi, berat yang begini-begini nih ya. Jadi jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai jadi temennya Firaun ya. Kita masuk adzan Isya, kita dengan Asya. Ini yang adzan bukan temennya Firaun, ini orang muslim asli yang adzan ini. Fadhal. Ijal.
وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العلية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Wajib alam seluruhnya baru. Berarti wajib alam ini seluruhnya diciptakan oleh Allah. Paham ini harus jadi pahamnya seluruh orang Islam. Tidak ada satupun makhluk, baik termasuk roh dan termasuk yang lain-lainnya, yang tidak diciptakan oleh Allah atau yang sifatnya qadim, nggak ada. Aneh kalau ada orang Islam paham begitu, aneh. Apalagi ahli tafsir, aneh lagi. Tapi kalau orang-orang di luar Islam pantas pahamnya begitu. Kayak siapa? Orang-orang ateis menganggap matahari nggak berawal, langit nggak ada awalnya. Kata dia, saya lahir langit udah ada. Dulu bapak-bapak saya lahir langit udah ada. Para nabi lahir langit sudah ada. Berarti langit nggak ada awalnya loh. Ini orang-orang filsafat, orang-orang ateis, hingga kalau memang langit, bumi, matahari, bulan ini nggak ada permulaannya, berarti nggak diciptakan oleh Allah. Maka mereka diantara kaum-kaum dahri yang menganggap Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, alam ini terjadi dengan sendirinya. Nih hati-hati kamu ketemu kelompok ini nih, harus kamu pegangi seluruh yang muncul ini baru. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Matahari baru, langit baru, bulan baru, bintang baru, semua yang namanya alam itu baru dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang qadim, nggak ada. Yang qadim hanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah dan sifat-sifatnya Allah, termasuk makhluk dan segala isinya alam raya ini, semuanya baru. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kamu ketemu sama orang ateis, orang filsafat yang memaksa kamu mengatakan alam ini nggak diciptakan, sudah ada sejak dulu alam ini, maka pertanyaan kamu cukup jawab begini, kalau saya mengatakan alam ini wujud dan alam ini wujudnya diciptakan oleh Tuhan saya, itu adalah pemikiran yang rasional. Kenapa? Karena alam ini tadinya nggak ada terus jadi ada. Alam ini nggak bisa muncul dengan sendirinya, maka dia butuh diciptakan. Saya butuh diciptakan, kamu butuh diciptakan, matahari butuh diciptakan, dan seluruhnya butuh diciptakan. Selesai. Itu pemahaman kita. Lah kalau mereka mengatakan alam ini nggak diciptakan, pertanyaannya cara jadinya gimana? Gitu pertanyaannya. Kok bisa alam ini muncul dengan teratur? Matahari teratur keluarnya, masuknya teratur, bulan teratur munculnya, gerhana bulan teratur, matahari tertata, bintang-bintang tertata. Terus gimana munculnya ini kalau memang nggak diciptakan? Kata mereka ini semua berasal dari Big Bang, ledakan yang
besar. Karena dulu kecil, terus tahu padet, tahu-tahu meledak. Begitu meledak, muncul jadi matahari, bintang, bulan, bumi. Hasil dari ledakan. Nah, ini pikirannya kira-kira waras apa enggak waras? Sesuatu yang meledak, gara-gara meledak, itu ngapain sih? Mbok diingetin, sesuatu yang meledak bisa menjadi sesuatu yang teratur. Gimana coba? Coba besok-besok sepeda kamu ledakkan gitu. Barangkali jadi motor, jadi mungkin. Atau rumah kamu ledakkan, barangkali jadi villa-villa, kolam renang gitu. Jadi caranya kamu jawab begitu. Kalau saya meyakini alam diciptakan, selesai. Kenapa? Alam tadinya nggak ada, terus jadi ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau alam ini nggak diciptakan oleh Allah, terus cara jadinya gimana? Maka mereka tidak bisa menjelaskan secara rasional. Jadi kita meyakini seluruh alam ini baru diciptakan oleh Allah, semuanya berawal, baik termasuk ruh, termasuk segalanya, malaikat, surga, neraka, semuanya ada permulaannya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham yang lurus, paham yang benar. Mudah-mudahan kita semua berada dalam paham ini sampai hari kematian kita. Selamat akidah kita, selamat keyakinan kita, selamat iman kita, selamat amal ibadah kita, selamat di dunia sampai di akhirat. Kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, kumpul bersama para aulia, para syuhada, para solihin, para anbiya, hingga selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarabna bi anana qarabna wa anana asrabna 'ala ladha ashrabna ajratina suhba wal muslimina amin rabbi isma fadlan wa judan mannan bil mustafa rasuli idada tarsi suhbi بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.